Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Akur dong. dong. Kita kedatangan ibu-ibu. Hebat. Wah, tapi Para mereka ini hebat kasat sekali. dahsyat. Mereka walaupun ibu-ibu, wah kita harus tanya dulu umur ya. Ini umur mengejutkan. Umur kayaknya mengejutkan, soalnya rambutnya sedang menunjukkan ya. Lambang hikmat kebijaksanaan. Tapi nggak usah berlama-lama, kita langsung bertanya. Nama, terus umur ya, nggak apa-apa ya, boleh ya, biar orang tahu gitu. Supaya nanti juga bagaimana saktinya ibu-ibu ini, luar biasa. Amin. Oke, boleh ibu dulu? Nama saya Esther Nur, biasa dipanggil Ibu Nur. Saya ibu dari 5 orang anak dan sudah punya 3 orang cucu. Wah, umur boleh umur? Umur 63. Wow. Nah, satu lagi. Saya namanya Raya Murni. Biasa dipanggil di dapur Bu Murni. Saya punya anak 4 orang. Umur 54. Sudah punya cucu belum, Bu? Belum punya cucu. Belum, oke. Sebentar lagi. Iya. Bentar lagi. Banyak orang berkata bahwa usia 60-an adalah usia atau 50 adalah usia yang sudah agak-agak menengah. Dan mulai senja datang. Dan mereka mulai banyak istirahat, banyak keluar, sakit ini, pegel itu. Tapi di hadapan kita ada 2 ibu yang sangat perkasa. Setiap hari mereka tidak pernah berhenti melayani Tuhan, menghasilkan hal-hal yang besar, menembusi setiap kemustahilan, dan mereka melakukan yang orang lain tidak pernah dan tidak sudi melakukan, yaitu memberi makan bangsa. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Nur nih, sejak kapan Bu memberi makan bangsa? Terus caranya gimana tuh di pertama dengan uang yang pas-pasan? Ya hampir-hampir selalu ya istilahnya yang makan ini orang yang nggak punya uang. Jadi nggak bisa disuruh beli, nggak bisa disuruh bayar. Nah ini gimana caranya? Gimana awalnya? Awalnya ya Bu ya. Sebelum saya masuk ke catering ini ya, dapur home ya. Kami punya catering namanya dapur home. House of Mercy. Jadi rumah kemurahan Tuhan lah gitu Home kan to ya. House of Mercy. Ya. Namanya dari dapur home ya. Betul. Dari namanya aja kami sudah percaya bahwa ada kemurahan Tuhan di situ. Nah, jadi sebelum saya masuk ke dapur home, dulunya saya adalah seorang TKW Bu. Saya TKW di Taiwan 7 tahun. Wah. Dulu saya waktu angkatan kami dibilang kami adalah pahlawan devisa. Betul. Jadi waktu habis ini Bu kalau kemarin kan COVID, kalau dulu ada zaman SARS, nah itu saya di Taiwan. Wah, luar Saya lagi di biasa. Taiwan. Nah terus di sini kan waktu itu Krismon, saya lari ke Taiwan cari uang seperti itu. Latar belakang saya masuk dapur home tuh ya. Jadi saya sebelum masuk dapur home saya diperlengkapi mungkin ya, dipersenjatai Tuhan di sana. Jadi saya melayani dari bayi sampai nenek-nenek, sampai orang mau meninggal saya yang mandiin, Bu. Dari bayi lahir saya rawat gitu kan. Terus juga memberi masak untuk daycare, untuk apa. Jadi saya sepertinya Tuhan sudah perlengkapi saya di sana. Ajaib. Ya, tanpa tidak sengaja ya, Ya, Bu ya. betul. Kayak Tuhan sudah bawa, sudah ngajarin nih gimana buat masak buat banyak orang gitu ya. Betul. Padahal tapi di sana mentok berapa tuh, Bu? Mentok apanya? Masak buat berapa orang? Jadi waktu itu saya kan jaga seorang kakek Bu di sana. Jadi kakek itu kan masuk keluar rumah sakit, kakeknya udah tua sekali. Nah saya waktu itu kan banyak waktu luang. Waktu zaman SARS kan orang hati-hati ya Bu, apa namanya? Jangan kayak COVID kemarin dilarang keluar, dilarang ini, dilarang ini. Jadi saya bantu aja di dapur Bu. Jadi untuk kasih makan pasien karena udah nggak ada catering dari luar masuk. Oh gitu. Jadi bantu aja Bu. Bantu rumah sakit. Iya, bantu rumah sakit. Saya ada ini sendiri aja. Inisiatif aja ya. Iya, bantu. Jadi waktu itu mulai dengan kerja dan masak di rumah sakit ya. Iya, dan maksudnya nggak dibayar, nggak ada yang dibayar. nyuruh. Wah, Iya. ajaib Jadi aja. seperti itu. Waktu itu kalau di rumah sakit itu sehari masak berapa itu? Itu sampai ribuan sih Bu, karena ada dari rumah sakit lain dan juga Minta ya. Waktu itu saya rumah sakitnya lupa lah di Taipei saya. Iya, betul. Jadi Tuhan udah siapin ya rupanya ya. Entah apa ya, sambil nganter-nganter Bu, sambil masak, sambil ngikut packing, sambil nganter juga.
Wah, luar biasa. Tuhan itu nggak pernah salah ya. Betul. Caranya itu ada aja ya. Iya, betul, Sampai Bu. ke Taiwan ya istilahnya Iya, ya. Bisa diperlengkapin buat Betul. masak. Terus kemudian maka sampailah ke dapur home ya. Di mana sehari bisa 8.000, 10.000. Iya, betul. Pernah mentok-mentok nih ya, paling tinggi sehari berapa? Sehari waktu itu kami melayani buat ada acara Yobel KKR. besar, Oh, Yobel besar. KKR di AIS kalau nggak salah sehari Iya. itu 70.000. 70.000. Wow. Ini benar-benar ibu-ibu yang ajaib dan perkasa. Menurut saya catering-catering yang lain sehari mentok 20.000 itu udah menyerah. Tapi ini ibu-ibu sehari 70.000 mentoknya. Rekor. Mesti masuk muri ini Bu. Benar-benar sakti mandraguna. Nah, kalau Ibu Murni sekarang. Awal masuknya gimana nih Bu? Awal masuk saya ke dapur ya, anak saya kan sekolah di Mahanaim. Saya ibu rumah tangga biasa, kerja di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga lah. Terus anak saya udah gede-gede, terus saya bilang gini, kalau cuma suami saya kan supir, kalau cuma suami saya yang kerja nggak mungkin. Ntar cita-cita saya buat anak saya itu lebih dari saya, karena saya cuma lulusan SMA ya. Nah, mungkin dalam hati saya pokoknya anak saya harus melebihi saya, harus bisa kuliah, saya kuliahin gitu. Gimana ya Tuhan ya. Terus saya memang pada saat itu saya mau jemput anak saya, memang saya udah melamar ke tempat lain di daerah Bantar Gebang. Saya memang diterima di sana. Tapi saya pas mau jemput anak saya mampir ke dapur beli lauk gitu ya buat di rumah. Oh, jadi terus awalnya kena mampir. saya beli lauk di dapur home. Terus saya tanya, ada lowongan nggak di catering ini? Saya bilang, saya udah diterima nih di Bantar Gebang ya. Ada nggak di sini lowongan? Nggak tahu ya. Tapi tanya aja ibu. Saya kebetulan diunjukin ke Ibu Nur. Iya, langsung. Langsung saya masuk. Bu, ada lowongan nggak di sini? Terus Ibu Nur nanya saya, pekerjaannya apa? Punya anak berapa gitu ya? Terus saya jawab punya anak 4 Bu, gitu. Saya ceritain ke Ibu Nur. Terus langsung dibilang Ibu Nur, udah besok boleh masuk. Dalam hati saya, ya ampun, saya juga udah diterima di Bantar Gebang. Tapi saya nggak mau ngambil yang di Bantar Gebang. Tuhan, saya mau biar dekat sama anak saya. Anak saya bisa bareng pulang sama saya gitu ya. Ya itulah Tuhan menunjukkan langkah saya ke dapur home. Memang tidak secara kebetulan ya. Dan saya juga di dapur home banyak dikasih pelajaran. Banyaklah manfaatnya buat saya. Saya bisa belajar lebih banyak di dapur. Jadi saya juga dan anak-anak saya juga di sini sekolah dan didikannya baik buat keluarga saya dan anak-anak saya. Dan saya juga di dapur home dikasih mengatur semua buat packingan-packingan, buat kita buat acara yang biasanya saya cuma di dapur gitu ya. Ini yang ribuan gitu. Pokoknya packingan semua atur mulai dari awal sampai sampai akhir kita yang ini dikasih kerjakan. Ajaib. Sekarang anak-anak udah selesai sekolah atau sudah masuk universitas belum Bu? Anak saya yang paling kecil memang masih kuliah itu baru lulus tahun kemarin. Sama sekarang dia semester 3. Wah. Kalau kakak-kakaknya memang sudah selesai. Wah. Sudah sarjana semua. Sudah kerja semua. Puji Tuhan. Sudah anaknya Bu Nur apalagi ya. Semua sudah beres ya Bu. Beres. Kerja semua ya. Semuanya luar biasa diberkati ya. Amin. Aduh. Tuhan tidak pernah berutang. Ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan juga memberikan kepada kita yang terbaik. Bukan cuma buat kita, tapi dari generasi ke generasi. Dari anak, cucu, saya percaya dijamin Tuhan. Nah Bu Nur, saya nih mau nanya nih. Kan itu seringkali gak ada uang. Ya. Terus gimana itu Bu Nur menyiasati dan melihat dan caranya gimana ngasih makan segitu banyak padahal gak ada uang sama sekali? Ya, itu salah satu tantangannya. Jadi begini Bu, yaitu kembali ke nama dapur Home House of Mercy. Jadi saya percaya banget
Itu pelayanan itu yang kami lakukan itu adalah milik Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Makanya waktu saya mencari jalan, apalagi untuk sekarang ini kan ada dibuka tuh jualan-jualan online. Nah, saya mulai mengarah ke situ. Jadi saya buka tuh nasi bakar. Puji Tuhan sekarang sih masuk rating bagus ya, paling pokoknya bagus di daerah kita Daerah ini. kita ya. Nasi bakar. Nasi Namanya bakar. Raja Nasi Bakar. Raja nasi bakar. Raja nasi Wah, bakar. pasti jadi rajanya nasi bakar nih ya. Terus Jual apa lagi? Jual apa yang online apa lagi nih? Ini saya mau mengarah ke ini lagi Bu, pepes-pepesan karena sudah mulai banyak saya mulai membuat sedikit-sedikit ternyata peminatnya banyak. Jadi mungkin mulai bulan depan saya akan mulai ke pepes-pepesan, saya buka online lagi juga. Jadi menyiasatinya seperti itu. Waktu itu juga orang semua bilang nasi liwetnya mantap sekali. Ya, betul. Ya kan, terus nasi Ya. apa itu yang apa ya? Yang ada terinya itu apa ya? Ya, itu nasi liwet Bu. Oh, itu ada nasi teri. tumpang. Oh, nasi tumpeng. Nasi liwet, nasi Iya. timbel. Wah, nasi timbel. Oh iya, itu Nasi mesti bakar juga enak itu. Iya. Iya, enak banget itu semuanya. Pokoknya nasi bakar itu dari mulai harga yang minimalis. Iya. Harganya paling boleh ini boleh ngomong. Harga Oh, iya. paling itu nasi. Itu yang buat ini ya Bu, kalau di luar sana yang paling murah itu nasi bakar yang saya tahu ya, itu sekitar 8.000. Kalau Kalau jual ini- 6.000 Oh itu. iya. Jadi banyak juga Dan orang yang besar, pesan dan buat besar. Iya, buat pesta ya. Buat pesta, buat apapun yang 6.000 tuh isi apa? ada ayam sama ikan. Wah, 6.000. Ya, toppingnya kasih ayam. Wah. Pokoknya ada nasinya, ada ayamnya, mungkin ada pedes-pedesnya. Wah, luar biasa. Iya. Nah, sekarang pengen denger nih kesaksian yang paling spektakuler ya. Pernah misalnya gini, aduh ada sekian banyak harus kasih makan orang segini banyak, tapi nggak ada sama sekali gitu ya. Terus tiba-tiba terjadi keajaiban itu. Kesaksian apa yang Ibu Nur sama Ibu Murni paling Pernah ingat alami. dan alami? Oh, kalau di kami ya, kalau kekurangan uang tuh memang sering. Bukan cuma sering ya, harian rasanya ya, harian. Harian, ya betul. Jadi, Tapi yang paling ajaib waktu paling itu ya. ajaib ya. Kita waktu itu kayaknya pandemi ya kalau nggak salah tuh, tiba-tiba ada kiriman udang waktu itu. Terus kemarin juga berapa bulan lalu ya? Apa tahun kemarin ya? Ada wagyu Waduh. sekitar berapa ratus Banyak. ya, 100 kiloton deh, udah Iya, ton betul, mungkin betul. 5 ton itu. Iya, aduh. Jadi itu Tuhan yang kirimkan lewat orang-orang yang Tuhan Ajaib, pilih, iya. yang ajaib seperti itu. Iya, pada waktu COVID itu nih sedikit menceritakan ya, karena saya ikut di dalamnya. Hari itu kan COVID ya, Iya. kita benar-benar diminta untuk memberi makan. Iya, betul. Bahkan sama pemerintah Bekasi loh. Iya, Buat betul. yang Ya. isolasi ya. Iya, Isolasi mandiri. untuk Setiap bulan loh. Iya. Setiap bulan, sorry. Setiap Setiap hari. Setiap hari Iya, dan laku. sekian bulan. Betul. Dan harus berapa kali kan 800 sampai 1.000. Iya, setiap pagi hari. dan sore, pagi dan iya, sore, betul. nggak sekali loh. Iya, betul. Ya, hari itu kita diminta bantuan sebenarnya sama pemerintah Bekasi untuk memberi makan yang isolasi mandiri. Isoman, ya. Ya, isoman. Iya. Dan kemudian mereka juga nggak ngasih uangnya. Iya. Karena katanya udah habis tuh dananya dari pemerintah. Tapi yang ajaib ya, tiba-tiba ada orang yang punya tambak udang. Dan tambak udangnya udah dibeli sama Cina. Tapi kan tiba-tiba dibem. Iya. Nggak bisa nih, nggak bisa ngirim kan. Iya. Maka itu namanya 4 ton udang. Ya kita kirim. Segede gini ya. Ya, dan udangnya gede-gede ya. Gede. Wah, segala macam lah. Ada udang kecil, ada udang gede. Sampai yang pada waktu kita bagikan di jalan-jalan, Dikira ternyata beberapa orang itu nggak ada yang tahu. Dan nggak pernah makan udang, sampai nanya, makannya gimana ini katanya ya. Karena mereka nggak pernah makan udang yang segede-gede gitu. Seumur hidup mereka nggak pernah lihat. Tapi di saat pandemi kita malah dapat udang. Ya, udangnya nggak kira-kira dapat 4 ton, karena itu harusnya dikirim ke Cina. Tetapi karena pandemik gak ada yang bisa ngirim, udah dibayar tapi ya. Iya. Jadi luar biasa, Tuhan itu punya keajaiban. Sedangkan yang terakhir waktu kita dapat wagyu, itu tempat storage dagingnya kebakar. Dan mereka harus dibenerin butuh waktu 3 bulan. Jadi semua isinya itu total 9 ton.
ya segala macam daging Iya, betul. dikirim dan untuk memberi makan banyak sekali puluhan ribu orang. Tuhan selalu punya jalan. Di mana kita tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan. Di mana kita angkat tangan, kita udah nggak tahu nih dari mana. Tuhan pasti turun tangan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Dia Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, sekarang buat Bu Murni. Bu Murni, ini kan usia udah segini ya. Sama Bu Nur juga, tapi nanti. Sekarang Bu Murni dulu. Pernah nggak habis selesai kerja gitu ya, badan sakit semua sampai rasanya udah mau pingsan gitu ya. Nggak kuat. Nggak kuat. Atau dari mana sih kekuatannya? Memang kalau kita mengerjakan pekerjaan banyak kayak nginap gitu ya. Kalau kayak kemarin juga. Iya kayak kemarin Memang udah baru nggak 7 tidur. Juni itu ya barusannya 8.000. Udah nggak Sehari. tidur. Terus kita juga nggak bisa tidur Bu, karena memang udah ke situ Iya, ini udah- kita. udah biasa ya, Bu. Iya, udah Jadi kalau biasa. ada pekerjaan udah Berarti, biasa. kan Tuhan memberikan kekuatan itu buat kita, bukan habis selesai itu juga kita nggak ngerasain apa-apa lagi. Oh, iya? Memang udah. Udah biasa. Itulah udah biasa dikasih Tuhan, Wah. mungkin kekuatan untuk mengerjakan yang yang udah itulah dikasih Tuhan buat kita, beban untuk kita. Masalahnya Jadi kan nggak ada kalau packing keluhan. itu pun nggak duduk kan. Iya. Bu. Enggak Berdiri duduk, terus. kita berdiri. Aduh. Nggak ada duduk-duduknya. Iya, iya. Ya nggak pernah, Luar biasa nggak Tuhan. tidur. Ya kemudian udah berhari-hari, udah hampir istilahnya nggak istirahat. Ya tapi mereka benar-benar di usia yang senja. Mereka sangat kuat, sangat dahsyat. Nah sekarang Bu Nur nih, Bu, itu kan pernah tuh 80.000 tuh ya mentoknya Iya, tuh ya. iya, iya, betul. Tapi ada juga yang namanya retret Iya, betul. setiap tahun. Iya, betul. Dan kalau retret itu Sekian banyak. hari. Ya, 5 hari. Itu Iya, yang peaknya 5 hari, peaknya loh. Iya, Kalau yang sebelumnya Prepare-nya ada, pasti ada. melipirnya Iya. sampai itu selesai total, habis itu biasanya 10 hari ya. Iya, betul. Tapi peaknya 5 hari. Nah banyak orang berpikir retret paling cuma 300-400. Ini salah. Kalau retret di sini sekali makan 4.000 sampai 5.000. Betul. Tiga kali, makan, tiga tiga kali. 3 kali. Itu sehari 12.000 ya. Iya, di peak-peaknya tertentu itu sekali 6.000, betul ya Bu ya? Betul. Nah ini gimana? 6 hari atau 10 hari nggak tidur, Iya. dan pagi siang sore, gimana cara ngaturnya? Jadi begini Bu, sebelum-sebelumnya kita kan otomatis kita kawal doa dulu ya Bu. Kita belajar menyerahkan semuanya pekerjaan sama Tuhan, karena siapalah kami ini ya. Apalagi pekerja-pekerja juga bukan kalangan yang Orang namanya, pinter, bukan lulusan sekolah koki ya. Iya, itu anak-anak masalah, ada anak yang buta huruf, baca jam aja nggak tahu. Baca jam aja nggak Iya, tahu. nggak tahu. Aduh, Misalnya aduh. begini ya, saya bilang, kamu lihat siang jam, gitu. masak nasi kan di steamer ya, Iya, mesin iya, nasi. iya. 1 jam ya, iya Bu. Kamu lihat jam, sekarang jam berapa? Sekarang jam 6. Jadi berapa nanti masaknya, matangnya? Jam 9 Bu. Nangis. Iya, itu saya tulis Bu, saya tulis di situ kan. Masak nasi mesin pertama sekian pintu, saya tulis semua per pintu. Masak jam 6, nanti Selesai. nanti jam kosong jam 7 gitu ya. Tetap aja Bu, kan saya kan ngurus yang lain ya. Saya tanya balik lagi, kamu udah angkat belum? Belum Bu, belum katanya. Nah ini kan udah segini, kan nanti katanya 30 menit lagi. Dia yang ngatur Bu. Dia yang ngatur. Saya bilang ini udah 1 jam ya. Jadi saya mesti Udah begitu, cukup. Bu. Aduh. Mesti begitu Bu. Tapi keren juga itu anak, meskipun dia nggak tahu lihat jam gitu, tapi kerjanya luar biasa Bu. Dan semua akhirnya beres ya. Beres itu. Walaupun tidak tahu jam. Tidak tahu jam. Iya Bu. Nggak bisa baca Bu atau Ada gimana? satu yang nggak bisa baca. Ini saya waktu itu saya nggak tahu kalau dia nggak bisa baca. Jadi acara libur saya nggak tahu acara libur kan anak-anak saya kan mau suka memberkati dapur home gitu. Ayo mau ajak anak jalan-jalan. Dibawalah mereka anak saya tuh dapat voucher di hotel bagus lah di Bandung lah. Sering begitu. Ya puji Tuhan lah mereka tidak lupa kacang tidak Iya. lupa kulit Wah, gitu ya. ajaib, Dari ajaib, mana ya. mereka diambil mamanya di dapur home gitu Iya. ya. Jadi mereka dibawalah ke hotel mewah gitu. Suruh anterin ini Bu Bagasi. koper ke lantai berapa gitu, ke lantai ini. Dia bilang gini.
kamu kenapa? Ternyata dia nggak tahu, Bu. Kan itu pakai huruf-huruf, itu nggak ngerti. Terus kata anak saya, Mang, katanya kayaknya dia nggak bisa baca. Masa sih? Saya bilang, Bu. Ternyata tidak bisa baca. Selama ini. Tapi tetap bisa kerja dan menghasilkan. Terus anak saya bilang begini, Ma, katanya di Mahanem kan banyak orang yang suka ngajar-ngajar. Tolong dilesin biar saya yang bayar. Itu. Jadi dilesin, Bu. 3 bulan. Sekarang dia udah bisa chatting sama cewek. Wah, luar biasa. Ajaib pokoknya. Ajaib. Yang pertama chatting sama cewek. Penting banget ini, Waktu penting itu kan banget, saya penting masukin banget. grup, Bu. Aduh, pokoknya. Saya masukin grup. Kamu masuk grup ya? Iya. Saya bilang, halo Arjan. Langsung ya, waktu pertama masih terbata-bata halo gitu. Sekarang chattingnya, wih, udah macam-macam. Aduh, luar biasa, makanya itulah keajaiban Tuhan Tuh. punya keajaiban. Betul, betul, Bu. Ya, Seperti itu. Ya, kita mesti istirahat dulu. Amin. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Akur dong. Dong. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila kau bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Tak seindah kemarin, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Tadi kita sudah dengar cerita dari Ibu Nur dan Ibu Murni ya, bagaimana awal mereka masuk ke dapur home dan akhirnya mereka menemukan banyak orang-orang juga ya yang ditambahkan dalam dapur ini. Tadi Orang yang ajaib. ajaib-ajaib. Nah, mungkin ada nggak kisah yang mungkin kan di dapur home gitu, terus mungkin mereka ingin kerja di luar, terus mungkin mereka punya keunikannya masing-masing gitu. Ada nggak kisah-kisahnya gitu? Banyak sih ya, terutama waktu menjelang acara Transera, Bu. Ada koki kita, koki utama ya. Itu sebenarnya udah melayani di dapur home lama, cuma dia orang sepupu lah. Terus dia berkali-kali mau keluar, cuma nggak jadi. Nah, menjelang di Transera waktu itu 20.000 kita. Waduh. Lebih lah. Iya. Soalnya kan 20.000 pertama. 23 ya? 20, Iya, habis itu lagi ya. 1 minggu sebelumnya dia kabur, Bu. Waduh. Dan itu benar-benar saya shock banget. Tapi udahlah, saya nggak boleh memperlihatkan kelemahan saya ya di depan anak-anak. Nanti kalau gimana saya Iya. takut khawatir tetap Wah. aja. Kata bisa
kita bisa, saya bilang. Ayo. Amin, 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 Saya bilang, amin. pasti bisa, ayo. Itu anak-anak belum ada yang jadi koki, Bu. Anak-anak yang baru bisa, ya tapi cuma tenaganya doang. Tenaga doang. Itu saya kerjakan sama anak-anak, terus saya ambil rekrut dari luar, tenaga-tenaga dari luar, bukan koki juga. Apa namanya, ya pokoknya yang ngaduk lah, yang berat-berat begitu, laki-laki. Akhirnya dengan anugerah Tuhan kita menyelesaikannya tepat waktu dan tidak kekurangan apapun. 23.000. Tanpa koki. Tanpa koki. Tanpa koki. Aduh. Cuma anak-anak yang tadi itu yang ajaib-ajaib itu. Ajaib, Makanya dari ajaib situ banget. saya Yang mulai nggak bisa percaya. lejam, ya. Iya, betul, betul. Jadi makanya dari mulai situ saya percaya, udah apapun juga yang terjadi, saya bilang Tuhan tetap menyertai kita kok. Saya bilang gitu kan. Ini acara Tuhan, pasti Tuhan akan perlengkapi kita, itu aja. Aku kasih ini juga semangat sama Iya. anak-anak juga semua seperti itu. Bu Murni nih, Bu Murni kan packing tuh banyak banget ya. Pernah 70.000, pernah 23.000. Ini ngambil orang dari mana nih yang khusus buat packing? Ya, kita ambil dari luar, kalau enggak minta bantuan dari Rumah tangga. Oh, ibu rumah rumah tangga tangga. juga. Kadang nanya ke STT apa bisa bantu, sama rumah Shalom juga, Bu. Nah itu rumah Shalom kan masih kecil-kecil, tapi Iya, mereka tapi- semua diajarin bisa. Bisa, Bu, ajaib juga. Ajaib semuanya ya. Ya, Kalau semua ngambil ajaib. gitu kan puanas kan Bu. Saya Iya, kalau bantu iya. packing. Iya. Sesuai dengan Orang-orang kemampuan itu mereka. yang ajaib-ajaib dikirim Tuhan untuk membantu kita. Iya. Tadi katanya ada beberapa orang juga yang dalam tanda kutip dulunya nakal ya. Iya, betul. Terus keluar dari penjara, Iya, betul. terus masuk ke sana. Nah itu gimana merubah mereka? Mungkin kan mereka pertama mungkin masih males, ngerokok, Iya, betul. mungkin marah-marah. Nah itu gimana itu cara merubah dan mendidik mereka? Jadi begini, Bu, saya itu kan saya juga sebetulnya ada darah-darah ya. Bapak saya itu militer. Jadi saya bapak saya pernah jadi danramil di Cikampek. Jadi saya didikan militer ya, DNA saya militer lah. Jadi saya tahu persis bagaimana cara mengatasi orang-orang yang Aneh-aneh nih ya. aneh-aneh gitu Nah kan. caranya gimana nih supaya Nah, yang ini lain sih juga Pak, ini tahu kayak udah perlu belajar. nih. Perlu belajar nih kita. Diapain, Gimana diapain? caranya? Terutama ya maaf kata ya, kita bukannya rasis ya, biasanya orang-orang kasar, keras. Karena saya kan orang Sunda. Iya halus ya. Terus. Jadi saya begini, Bu. Jadi saya jadi kalau mereka udah mulai marah, nah, saya cuma ngomong, kamu boleh keluar di sini, saya nggak panggil kamu ya. Kamu keluar aja. Saya bilang gitu kan, cari kerjaan yang lebih bagus, gaji yang lebih bagus. Kalau kamu berhasil, saya akan hormati kamu, saya akan salut sama kamu. Coba aja, saya bilang gitu kan. Nah, terus dengan karakter kamu tukang marah, dengan pemalasnya, dengan begitu siapa yang akan nerima kamu? Aku bilang gitu. Dapat makan di luar aja udah puji Tuhan, aku bilang gitu. Ternyata apa yang saya omongkan itu mereka Bu? Mungkin awalnya mereka marah, Bu. Awalnya mereka Keluar marah. gitu ya? Marah pokoknya berontak lah. Apaan katanya gaji gede? Ya udah pergi, saya nggak manggil kamu ya, gitu kan. Akhirnya tiba-tiba datang lagi, masuk lagi. Ya Bu, saya mau kerja lagi. Ada yang dari Bandung ya, baru keluar penjara juga, tato, sampai dia hajar orang. Saya bilang, jangan hajar dia, hajar gua. Gua bilang gitu aja, saya gini, hajar gua kalau lu berani. Saya bilang gitu, Bu. Ngajak-ngajak berantem ya? Di Karena sama dia temen merasa, dapur. dia merasa kuat, pokoknya nindas yang lemah. Saya nggak mau di sini, saya bilang, di sini saya bilang orang tempat kerja, tempat pelayanan. Kalau mau kamu jadi jagoan, jadi preman, lu di luar. Tuh kenapa lu jadi preman di luar? Kenapa lu datang sini? Saya bilang gitu. Wah hebat sekali. Itu terus akhirnya ya sampai mau dilaporin polisi ya, Bu ya. Iya, lapor. Kamu urus ya, kamu dilaporin polisi, kamu urus lah, karena itu perbuatan kamu lah. Oh jadi di dapur dia berantem? Iya, berantem. Tonjok-tonjokan. Mukul orang gitu. Orangnya yang dipukul melapor ke polisi. Melapor Oh polisi. seru Ya, banget. seru. Akhirnya saya panggil orang yang dipukul itu, saya saya kasih nasihat, pengertian, sampai akhirnya dia ngelapor. Akhirnya kan dia kapok juga kan, tapi saya nggak perlihatkan kalau saya negosiasi sama si anak ini, seperti itu. Jadi mereka memang harus diberi pelajaran, jadi jangan terlalu arogan. Jadi
mereka akan lihat Bu kelemahan kita. Kalau kita takut, mereka akan tindas. Wah, ini ibu-ibu kuat ya, ibu-ibu Iya. ajaib. Tuhan memberi hikmat, kepemimpinan, keperkasaan, sampai menghadapi penjahat, menghadapi anak buta huruf, menghadapi yang malas, yang nggak mau bangun, semuanya bisa dikaryakan. Amin. Sampai luar biasa sekali. Nah, berapa kali nih kita modelnya kan gini ya, habis, kurang, terus dadakan. Nah itu Iya. gimana mengatasinya? Kalau kita begini Bu, misalnya ada pesanan 20.000, kita paling nggak spare tuh 23.000-24.000. Jadi kalau itu nggak terpakai, pasti kan ada Masih ada sisir simpan. selanjutnya, event selanjutnya, mungkin ada 1 minggu kemudian. Tadi itu dalam bentuk udah setengah jadi. Oh, Makanya kita nggak pernah misalnya Tiba-tiba. pesanan tambah segini, tambah Iya. segini, tambah segini, terus aja. Masih aman. Masih aman. hebat, Seperti luar itu. biasa. Nah kalau mau retret nih, ya retret itu kan sekali 5.000 lah, anggap 3 kali ya. Jadi 15.000 per hari, selama 5 hari. Persiapannya sebelum retret itu berapa lama? Persiapan sebelum retret itu kalau retret itu paling juga sebulan. Karena apa? Kita harus siapin dari mulai lauk, Iya. terus bahan-bahan kering. Kita mulai dari beras dulu deh. Dari beras dulu kita ini dulu semua beras, bahan baku kering. Kan itu kadang-kadang retret itu Desember kan, Iya, ada pasti. kenaikan harga. Jadi, Oh, iya, jadi iya, kita iya, persiapan iya, dari iya. November kita udah beli beras, udah beli untuk untuk ngurangin. untuk mengurangi Lonjakannya. lonjakan naiknya itu. Luar biasa, Jadi sesuai luar dengan biasa. budget ya. Jadi masih kita bisa dengan budget yang awal kita masih bisa Melayani sampai akhir. Iya, betul. Nah terus makanan juga banyak-banyak, lauknya harus setengah jadi ya. Iya, kita bikin setengah jadi dulu. Yang Bu. setengah jadi itu misalnya apa jadi? Misalnya Boleh supaya begini. pada belajar nih Misalnya semuanya. begini setengah jadi, misalnya daging. Daging paling nggak kita sudah steam, sudah direbus, sudah dalam bentuk potongan-potongan. Jadi begitu kita kurang segini, tinggal keluarin, kita bikin lada hitam, tinggal Oke. langsung. Nggak tua. Udah ada sausnya, udah ini udah beres. Sausnya kan dadakan nggak apa-apa. Kalau saus kan cepet. Kalau rebus daging itu kan lama sama Lama, motong itu sampai betul. tonan kan lama. Jadi paling nggak kita Sampai daging ton. itu 1 ton keluarin. Kalau gitu sekali masak berapa Bu? Kalau yang daging? Kalau buat nyetok buat akhir Retret. tahun. Kalau buat retret, kalau kita kan diukur dengan kemampuan kita ya, namanya kesiapan anak-anak juga. Mereka saya nggak porsi terlalu capek, makanya saya ambil 1 bulan itu paling nggak misalnya satu hari itu kira-kira 100 kilo saya iniin, saya cicil 100 kilo. Nanti selesai daging baru ke ayam. Ayam kan lebih cepat. lebih cepat kadaluarsanya gitu kan. Kalau daging masih bisa lama. Seperti itu. Begitu juga dengan goreng-gorengan, misalnya tempe, saya akan bikin kering dulu. Bikin 2 minggu sebelumnya kita udah goreng tempe, kita simpan, nanti menjelang 3 atau 4 hari baru kita aduk. Oh, Jadi jadi goreng sudah tempe. mateng, tinggal panasin Iya. lah istilahnya ya. Enggak, maksudnya udah matang, udah setengah jadi nih, udah digoreng. Udah digoreng tapi belum dicampur sama kecapnya. Belum ada bumbu lah, bumbunya Iya. Tapi terakhir. sebenarnya kalau kering tempe kan campur kecap itu bisa tahan lama loh. Iya betul. Iya, jadi udah jadi nggak masalah kan, tinggal Iya, nggak jadi, dipanasin. betul Bu. Kecap soalnya pengawet ya. Iya betul. Soalnya mama saya juga catering. Iya, jadi wah. betul. Pokoknya kalau udah kena kecap, bihun kecap, soun kecap itu lumayan, asal jangan ada sayur ya. Iya betul. Luar biasa nih, luar biasa. Nah terus kemudian nih kalau yang paling susah pada waktu catering gitu ya, pada waktu itu sebenarnya apa? Bahan apa yang paling susah diolah dan susah istilahnya nggak busuk ya, cepat sekali busuk itu apa? Kalau biasanya sayuran. 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 Makanya kalau misalnya untuk acara-acara besar itu jarang pakai sayuran, kecuali misalnya lalapan. atau Iya, apa. timunnya doang. Iya, karena itu kan resiko Cepat sekali ya. cepat basi. Iya. Dan kalau dipanasi juga hancur ya. Iya, betul. Kecuali kacang panjang, Iya, betul. buncis ya. Iya, betul, Bu. Iya. Betul, iya. Nah, sekarang tanya lagi nih ya. Bagaimana untuk mengembangkan kekuatan rohani? Nah, karena saya dengarnya kan dapur home itu tidak cuma mendidik orang soal masak, soal kerja, tapi memberi mereka makanan rohani. Sampai anak-anak yang masuk, dari anak-anak nakal, anak-anak nggak mau tahu istilahnya ya, kurang ajar,
mereka ketemu Tuhan. Nah ini caranya gimana ini? Jadi begini, dulu saya juga belum mengerti Bu. Ini gimana ya caranya, kita jarang ikut Ibadah. terus anak-anak makin susah dikendalikan. Saya ujung-ujungnya cuma angkat tangan aja, Tuhan aku bilang, gimana caranya ya. Tapi memang sebagai ini kan kita tergabung dalam unit bisnis juga Bu, dengan Coach Iren. Jadi tiap pagi kita berdoa. Setiap hari? Setiap hari Bu. Setiap Jam hari. berapa? Jam 4:30. 4.30. Wah, Itu hampir udah 5 tahun apa 6 tahun? sudah 6 tahun Iya, setiap hari. Setiap hari. Itu Kecuali- termasuk sama anak-anak buah? Iya, satu unit bisnis, misalnya Elpua, terus Luar biasa semua itu. sekali ya. Semuanya, Iya. sampai atas bawah semuanya, Iya, semuanya. setiap hari. Wih, Iya. Ini hari ini dahsyat. malah ada mau impartasi nih. Oh, Ya, hari ini? Iya, hari ini, jam 4 nanti. Nanti jam 4. Sore. Wah, Iya. luar biasa. Terus? Terus untuk ininya, untuk secara intern di Dapur Home, saya setiap hari Sabtu selesai ibadah ya, selesai masak, itu kita komsel, Bikin kita doa bareng, kita nyembah, kita kadang-kadang panggil dari luar untuk kasih apa namanya. Wah, Seperti itu. asik. Ya, seperti Iya. itu. Nih ibu buat semua anak-anak. Amin. Ya, dia bukan cuma ibu secara jasmani, tapi ibu secara rohani, tapi ibu secara jiwani. Karena seringkali ada yang putus cinta, ada yang nakal. Ibu ini selalu ada dan Berantem, memeluk. tonjok-tonjok. Ya, selalu menguatkan dan meneguhkan. Ini contoh bahwa seberapapun ya, mungkin di dalam hidup kita tuh nggak bertemu dengan orang-orang yang baik. Mungkin kita lihat anak kita dan mereka tidak punya kualitas untuk sekolah sampai mungkin S2. Mungkin kita juga bertemu dengan orang-orang yang kata orang sampah masyarakat. Tetapi ibu ini membuktikan yang sangat sederhana, yang sampah masyarakat, bahkan yang bodoh, semuanya bisa bekerja di ladang Tuhan. Dan semuanya bisa berkarya. Semua bisa menjadi orang yang sangat berguna, bahkan memberi makan setiap hari ribuan orang sampai hari ini. Wow, kesaksiannya sangat-sangat ajaib. Bagaimana nih Bu sekarang nih untuk membuat istilahnya ibu-ibu dan anak-anak ini mau rela nih kerja buat Tuhan, padahal mereka nggak dapat uang istilahnya ya. Ya juga ibu berdua ini kan kalau secara keuangan nggak dapat ya. Tapi apa yang membuat ibu berdua dan anak-anak rela untuk melayani Tuhan? Diawali dengan saya sendiri ya Bu, Iya. pengalaman pribadi saya sendiri. Waktu itu saya tadi cerita saya pulang dari Taiwan. Pulang dari Taiwan sebenarnya saya mau lanjut kontrak lagi Bu. Cuma itu Tuhan mereka-rekayasa ya. Jadi anak saya ke Taiwan itu karena mau kuliahin anak saya Bu. Nah, anak saya udah diterima jadi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri dan lulus Bu. Ternyata iblis tuh enggak. Tapi aku tahu itu rekayasa Tuhan. Anak saya gila Bu. Sekolah dokter, lulus, gila. Saya harus pulang. Tadinya saya mau terusin kontrak saya pulang. Nah kebetulan anak saya juga salah satu adiknya itu sekolah di sebuah yayasan Kristen ya di sekitar kami. Jadi waktu itu saya lagi ngerawat anak saya yang gila ini Bu. Saya datang ke sekolah anak saya suruh ngambil rapot sama suami saya. Kamu udah bertahun-tahun di luar negeri katanya, kamu ambil rapot anakmu katanya. Saya ambil, tiba-tiba saya lihat di situ dicari untuk dapur umum di sekolah itu Bu. Di sekolah yayasan Kristen itu dibilang dicari untuk dapur umum. Aku bilang aku pulang, kayaknya aku nggak pulang lagi deh. Kalau anakku belum sembuh, apa yang aku cari? Aku bilang gitu kan. Terus saya masuk ke dapur. Mulai disitulah saya tahu bagaimana. Sebetulnya saya bertobat di Taiwan Bu, tahun 2005. Nah, Apa yang terjadi kalau boleh cerita di Taiwan? Kalau bisa sampai bertobat. Oh, begini Bu. Jadi awalnya itu saya itu tadi saya cerita tentang Krismon ya Bu. Iya. Kami sudah tidak punya apa-apa. Terus saya bilang, saya teriak, Tuhan, saya bilang, ini Tuhan mana sih yang harus saya sembah? Saya bilang gitu. Saya udah nggak punya apa-apa nih. Nah, kebetulan suami saya dari Sulawesi Utara Bu, Manado. Suami saya juga saya bilang,
Kristen tapi nggak pernah ke gereja, aku bilang gitu. Mending ibu ya. Iya, gitu ya. kan. Terus saya belum bertobat, Bu. Terus saya bilang, kamu kenapa nggak ke gereja Kristen? Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan, saya sebenarnya siapa Tuhan yang harus saya sembah? Siapa yang Tuhan bisa menyelamatkan saya dan keluarga saya? Saya udah nggak punya apa-apa. Rumah saya memang besar, tanah punya, tapi kan duit nggak ada. Iya, gitu betul. loh. Akhirnya nekat saya pergi ke Taiwan. Pikiran saya di Taiwan itu kan rata-rata orang Buddha, Konghucu, segala macam lah. Terus saya nggak tahu itu ternyata bos saya itu orang Kristen, Bu. Iya, jadi itu rekayasa Tuhan lah semuanya, Bu. Karena saya udah teriak itu tadi nantang Tuhan, gitu kan. Mana Tuhan yang mana ada? Tuhan ini, saya bilang yang harus saya sembah nih, yang bisa selamatkan saya, gitu kan. Akhirnya saya pergi ke sana, saya disuruh jaga mertuanya yang pikun, terus jaga daycare, Bu. Nah, jadi saya Mondar-mandir. Mondar-mandir. Jadi saya dari anak bayi sampai kakek-kakek saya kerjakan, saya rawat. Urusin. Nah, di situ SARS itu banyak keajaiban-keajaiban. Saya sepertinya pernah saya minum ini, Bu, cairan yang untuk pembersih lantai, pembersih karat. Salah. Salah saya yang minum, Bu. Ibu Itu sangka harusnya saya apa? mati. Harusnya saya mati, Bu. Aduh, ibu sangka apa? Iya. Kenapa ibu bisa minum? Kan karena itu Bu, udah banyak itu cairan-cairan, kan di situ botol-botol tuh banyak, Bu. Nah, yang parahnya lagi, saya masih baru minum, kok lain rasanya, langsung saya minum banyak terus minum segala macam. Akhirnya Tuhan tolong. Sebelum Yesus, aku bilang, kalau memang Engkau ada, selamatkan saya nggak mau mati di sini. Pagi-pagi keluar itu semua cairan-cairan. Nah, terus saya emang bener ya Yesus ada, saya bilang. Luar biasa. Terus saya bilang ini, enggak tadi saya kayaknya doa deh. Tadi kayaknya saya baca surat ini deh gitu kan. Nah, terus saya udah. Beberapa minggu kemudian itu si kakek yang saya jaga kan pikun, Bu. Jadi kadang-kadang dia gini, misalnya saya udah baru kasih makan nih, dia bilang, pakai bahasa Mandarin dia, saya bilang, kan barusan kamu makan, kasih saya makan, barusan saya makan, udah saking udah pikulnya. Ya udah, saya cari sendiri. Ternyata cairan yang saya minum, dia minum, Bu. Dia minum, Bu. Satu botol. Satu botol, Bu. Tuhan, saya nggak mau di penjara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau di penjara. Yesus, bener, aku mau percaya. Saya bilang, iya bener, Bu. Saya bilang, aku nggak mau di penjara di sini. Pasti aku di penjara, Bu. Kalau itu si kakek mati. Karena lalai kan. Iya. Saya bilang, kan itu pikun. Iya. Saya bilang, tolong Tuhan, Yesus! Aku bilang, aku tengah malam, aku teriak-teriak, tolong. Pokoknya jangan sampai itu kakek mati. Aduh. Terus kemudian terus kakek itu. pagi-pagi terus saya nggak bisa tidur, Bu. Saya bolak-balik sampai panggil, Yesus, tolong, bener, aku mau bertobat. Aku mau percaya. Seperti itu, Bu. Akhirnya pagi-pagi, saya kan pakai pampers, saya emang udah nggak bisa berapa. Kok kayak buruk gitu. Saya buka, keluar itu semua cairan. Keluar itu semua cairan. Terus ganti saya berapa kali pampers, saya ganti-ganti. Terus jam 10 lah si nyonya datang. Kata dia, aku nggak ada masalah. Sehat, oh iya sehat katanya. Oh iya ini petinya merah. Udah mati saya. Tuhan. Terus dia bilang, oh kan saya juga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kan. Dia bilang pakai bahasa Mandarin. Iya haleluya, kan saya juga gitu kan. Terus saya bilang, nyonya Kristen ya? Iya katanya gitu. Bisa doain saya nggak? Saya bilang gitu langsung, Bu. Saya minta didoain sama beliau. Ajaib ya. Nah terus seminggu kemudian ada temennya. Temen saya nyari kamu katanya gitu kan. Ada apa ya? Dia baru pulang dari Indonesia, masih mau kasih oleh-oleh sama kamu katanya gitu. Terus saya bilang, ada apa nyonya? Manggil saya. Ini saya bawa oleh-oleh ya, saya habis ikut nggak tahu apalah seminar atau apa di sana. Tahu nggak Bu, ibu bawa apa? Alkitab. Dia bawain saya Alkitab. Saya bilang, saya bukan orang Kristen. Enggak, Tuhan suruh saya kasih kamu. Gitu, Bu. Tuhan jadi benar-benar ajaib saya perjalanan saya dengan Tuhan. Terus tadi kan ngomong nih anaknya yang gila ya. Sekarang gimana anaknya?
Wah, udah luar biasa, Bu. Jadi dia itu saya belajar di sini, belajar doa di sini ya. Iya. Terus katanya diurapin. Saya dulu nggak tahu minyak urapan, saya pakai minyak sayur aja di sini. Iya. saya nggak tahu kan, saya Iya, baru nggak apa-apa. dimanain Iya, kan, iya, saya iya. baru dimanain, katanya pakai minyak, aduh udahlah apa aja lah, minyak sayur kan, pakai minyak sayur. Saya urapin tiap hari, terus lama-lama lempeng lagi, Bu, apa namanya, maksudnya waras Waras. lagi. Tapi masih leng-leng. Iya. Saya bilang, coba kamu sekarang jalan belajar apa namanya, aku mau kerja, katanya. Kemana kamu kerja? Ke apa namanya, di situ aku lihat kata ada apa bimbel. Ah. Terus dia bawa ijazahnya, langsung diterima, Bu. Dia jadi apa pengajar bimbel di situ. Terus disuruh, aku nggak ngerti ya, disuruh bikin apa buat tes dia. Buat tes anak saya itu disuruh bikin apa, anak saya tiap kan laptopnya saya ambil, Bu. Kalau lihat laptop, takutnya kumat lagi lihat apa yang bikin dia kacau, yang bikin dia stres, yang bikin dia gila. Maka saya ambil. Jadi dia tiap hari nulis apa. Sampai udah selesai, si pemilik bimbel datang ke rumah. Ibu, ini anaknya nggak ada laptop ya? Kenapa? Ini semua dia bikin pakai tangan sendiri. Ih, bener dia bikin sendiri. Iya. Keren. Lah, aku nggak ngerti. Jadi di tesnya itu sebenarnya harus pakai laptop semua. Dia kerjain tangan semua. Sampai situ, "Hah, bener Bu ini?" "Iya, laptopnya saya ambil," saya bilang gitu. Akhirnya langsung dia direkrut di situ jadi guru bimbel. Terus dalam berapa tahun kemudian, berapa tahun udah lupa saya, langsung dengan gaji tinggi, Bu, langsung akhirnya dia lompat ke dunia kesehatan, kan awalnya memang udah dokter dia. Iya. Jadi dunia kesehatan, terus kolaborasi dengan orang Jepang yang cari. Jadi orang Jepang punya uang, tapi dia kan nggak bisa buka perusahaan di situ. Jadi dia dijadiin di situ apa namanya, Direkturnya ya, komisaris. Langsung di situ langsung bisa nyekolahin adik-adiknya, kuliahin adik-adiknya semua. Seperti itu. Wah, Bawa saya ke luar Jepang, biasa. bawa saya ke mana-mana lah. Wah, luar Seperti biasa, itu. luar biasa. Ini sudah selesai waktunya sampai, karena ceritanya masih banyak yang ajaib sekali. Ya, di akhir mungkin Ibu Nur sama Ibu Murni bisa ngasih 1-2 kata dan kalimat buat semua supaya tidak ada ibu-ibu yang nganggur, tidak ada yang khawatir, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dari saya begini, kalau memang sudah tergerak untuk melayani, meskipun itu satu kotak nasi, tapi tetap ada Tuhan yang menyertai. Jadi siapapun yang mulai tergerak untuk memberi makan, dari mulai lingkungan sekitar, mungkin sampai ke jalan-jalan, itu lakukanlah, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Wah, luar biasa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin, amin. Kalau dari Ibu Murni? Ya, kalau ada ibu-ibu yang mau bergabung, ya kayak saya ini dari ibu rumah tangga, apapun yang kita kerjakan, kalau memang niat kita tulus untuk melayani, Tuhan pasti kasih jalan. Itu aja. Buat semuanya saya mau berkata, jangan jadi pengangguran, terutama buat ibu-ibu yang sudah punya anak, punya cucu, dan berkata sudah selesai tugas saya. Karena anak cucu saya semua sudah diberkati Tuhan dan sudah diangkat Tuhan. Mari lakukan sesuatu buat Tuhan. Ada pekerjaan besar dan ada anugerah besar. Jangan kalah sama yang senior ya. Iya. Sudah 63, betul ya. Sudah 63 tahun tetap berkarya, tetap menolong orang. Orangnya datang, buat masalah, dirawat, pergi lagi, kembali tetap diterima. Jangan kalah sama yang senior. Sekali lagi, marilah berkarya dari sejak muda. Inilah MMA, mertua menantu. Akur dong, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.